Lo biasanya memainkan genre apa nih kalau di alat-alat lo ini? Lebih fokus ke techno. Kalau gua Techno. kayak lebih ke melodi. Nanti di akhir lo akan main apa? Techno boleh. Wih boleh, techno boleh dong, Techno biar boleh. pumping ya, biar semangat. Oh jadi apa? Selain techno apa? Bisa ke trance, house bisa. Kan tergantung si pembuatnya aja. Lo sendiri medianya lebih lebih ke techno, hard techno. Ada juga mau bikin dubstep juga bisa. Assalamualaikum, balik lagi di DPP, Domi Punya Podcast. Terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe di YouTube-nya Mecur Indonesia dan juga follow di Instagram mecur.idn dan ada juga di Spotify Domi Punya Podcast. Oke, mungkin kalau teman-teman sudah melihat di depan gue ini ada apa dan kayaknya nantinya kita mau bahas apa. Mungkin dari kemarin udah banyak lebih ke industri kreatif, entah itu ngomongin ilustrator, seniman, kurator, atau beberapa teman-teman yang di balik layar. Nah ini juga menarik. Kenapa menarik? Karena ini ada satu komunitas atau skena dari musik elektronik yang lebih mungkin unik lagi karena ngomongin chiptune. Ya, chiptune itu nanti seperti apa detailnya dan kenapa komunitas ini konsisten melakukan pergerakan ini. Dan orangnya ini siapa yang akan kita ajak ngobrol? Terima kasih ya. Siap. Alfi Nay. Siap. Lu biasa dipanggilnya siapa berarti? Boleh panggil Nay juga boleh. Oke Nay. Nay itu kayak era-era anak sekarang. Nay. Ya? Tapi bahasa apa-apa. Kecil itu. Bahasa kecil. Nama kecil. Tapi nama panjang lu adalah ada Naynya. Alfian. Ya. Naynya? Kalau di kampung Makassar di rumah gue suka bahasa balik-balik gitu sama. Oh iya. Sebenarnya gitu. sama kayak tadi Sam juga. Sama iya. Oke Nay aja ya karena boleh. juga lo di komunitas ini banyak dikenalan Nay. Iya, Oke, betul, terima kasih lo sama-sama. akhirnya kesampaian juga membawa lo di meja ini. Siap. Di obrolan DPP ini dan membawa alat ini tuh apa? Iya bakalan. Dan ini sepertinya adalah baru ya karena gue kemarin ngeliat di postingan Instagram lo ini baru lo publish dan detailnya seperti nanti kita bahas. Tapi Nanti sebelum kita bahas. kesana, sebenarnya lo sendiri sibuk apa nih sekarang? Ya tetap pekerja keras juga. Oh lo kerja di mana emang? Kerja di anak perusahaan Telkom Akses. Wih, dan berhubungan dengan si kegiatan elektronik ini? Lebih ke perkabelan aja. Oh memang Fiber optik. dari awal lu kayak mungkin SMA sudah bermain kabel-kabelan ini, solderan-solderan ini apa gimana? Bermain solder-solderan dan perkabelan itu hobi sebenarnya. Waduh. Jurusannya sih sebenarnya nggak ke sini banget. Oh justru Gue apa? tuh lulusan administrasi perkantoran. Ya, jauh banget. Gue pikir lo ada berhubungan dengan kelistrikan. Nggak ada. Oh. Elektro gitu ya? Iya. Nggak ada. Administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran. Yang dimana sebenarnya kalau lo fokus di sana kerjanya ngapain tuh? Kalau ngantor. Oh. Depan komputer. Oh gitu. Jadi agak beda ya? Beda. Gue pun sekarang ya nggak berjerumus dengan komputer, nggak ngerti juga lebih ke. Bener-bener tidak kayak bermain software atau bermain dengan wilayah-wilayah kayak open source itu teknologi itu enggak sama sekali, lebih ke ini aja. Sekarang alat ini perangkat kerasnya aja, hardware-nya. Oke. Kalau misalnya lo memang tertarik atau memang suka di wilayah perangkat keras ini, memang awal mulanya bagaimana lo bisa menyukai dan sampai nih membuat alat-alat ini? Awal mulanya mungkin di chiptune-nya ya. Yes. Kalau gue kenal chiptune itu kan 2009 2010 ya. Itu dikenalin sama temen Sam. Jadi nah ini ada musik tinut-tinut nih ya kan kita daripada genjereng-genjereng doang di ya kan gitaran. Ini ada musik baru nih chiptune, namanya chiptune. Kayak apa sih? Ya udah tuh cari tahu kan, ngulas-ngulas kan dulu belum banyak Sam di YouTube atau di Google kan. Kebetulan teman punya perangkatnya, tapi si Game Boy-nya doang. Nah kan gue nyari tahu nih ya dapetinnya di mana, cara bersihin atau ngidupinnya gimana. Udah berjalan lambat laun, ternyata ada nih barang Game Boy yang zaman dulu di SD. Ya dulu kan disewain. Ya, ini benar. Dulu banyak di Lawakan, di Jatinegara gitu-gitu kan. Dulu masih nggak terlalu parah sih penyakitnya, paling di layar. Nah itu dimodif lagi. Nah gue belajar modifnya juga manual dari Google. Belum ada di YouTube dulu kan, manual ngebaca jalur gitu-gitunya, nyolder. Sampai sekarang keterusan. Jadi sebenarnya karena ini pergaulan pertemanan. Aja. Jadi kalau untuk nama Indonesian Chiptune ini sebenarnya sebuah komunitas, kelompok atau bagaimana? Indonesian Chiptune itu lebih ke wadah ya. Oke. Jadi kayak gua kan
dulunya kayak independen gitu kan, nyari tahu belum tahu. Nah ternyata ada komunitas nih namanya Indonesian Chiptune. Gue baru tahunya itu gabung di 2010-nya itu, pas gue terjun langsung nyari tahu kan. Ternyata di Indonesian Chiptune sendiri tuh ternyata dari 2006-2007 Sam. Oke, dan lo baru aktif di 2010 aktifnya ya. Iya. Jadi si Indonesian Chiptune sendiri sudah ada di 2006-an. 2006-2007. Dan lo baru aktifnya 2010 sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Lo kenapa akhirnya bisa jadi konsisten dan senang untuk di era kayak sampai sekarang kan sebenarnya banyak ya musik-musik AI atau musik-musik elektronik yang udah canggih. Iya. Kenapa lo tetap konsisten di elektronik yang analog ini? Analog. Jiwa gue lebih ke analog mungkin sih. Iya. Okay. Karena untuk software gue nggak ngerti software sama sekali Sam. Walaupun jurusan gue lulusan administrasi perkantoran dulu waktu SMK-nya ya. Karena nggak nerusin ke jenjang yang lain lagi gitu kayak kuliah, nggak nerusin. Jadi selesai sekolah ya udah bergulut dengan hardware aja sambil bekerja ya kan. Jadi lo kalau melihat alat-alat ini kan sebenarnya alat yang sudah produksi lama. Artinya kadang kalau lo sudah melihat alat ini ketemu di pasar atau di tempat-tempat yang mungkin lo dapetin ini kadang udah rusak. Itu lo benerin sendiri atau ada tempat yang khusus benerin? Kalau misalnya untuk servis mungkin yang sepengetahuan gue ya, kayak misalnya Traber Error gue pernah benerin layarnya atau tombol-tombolnya, itu gue berani buat benerin lagi. Atau punya orang mau servis punya gue berani. Kecuali kayak servisan penyakit baru kayak untuk di audionya atau gimana, gue belum pernah servis, itu gue belum berani. Tapi berani dicoba. Oh, dan hasilnya memang ternyata terjadi ya. Terjadi. Bisa alhamdulillah. Kalau ngomongin soal alat-alat ini sendiri, ini kan sebenarnya lumayan unik ya, tidak mudah juga didapat. Artinya juga bermain di wilayah komunitas juga huntingnya. Betul. Atau ada tempat-tempat khusus nggak lo bisa menemukan alat itu di mana sih biasanya? Kalau untuk Game Boy ya, Game Boy biasanya sih banyak di Loakan dulu. Dimana? Ya. Seperti contohnya? Jembatan Hitam. Oh, Jembatan Hitam. Ya kan? Itu harta karun itu. Harta karun apa aja ada di sana ya kan. Dulu sih mungkin masih banyak banget ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih ke kolektor ya, yang koleksi ya. Paling kan dapat barangnya dari si kolektornya itu, entah kondisinya masih mulus atau berapa persen masih bisa dipakai. Yang penting hidup kalau udah dipegang kolektor tuh, nggak yang mati banget. Iya. Kalau di Jembatan Hitam kondisinya mungkin udah mati, baterainya udah nggak ada gitu-gitu ya. Parah. Tapi itu bisa lo hidupkan kadang. Kadang hidup, kadang bener-bener mati. Karena mungkin udah servisan orang ditaruh lagi di Loakan kan banyak juga. Banyak. Tapi alat-alat lo yang sekarang ada di sini yang lo bawa ini sebenarnya memang bukan baru kan ini? Yang ini tahun 89. 89? Iya, kalau yang untuk yang kayak Volca series yang gue pajang di rak ini mungkin tahun 2000-an sih Sam. Oke, dan ini semuanya lo dapat di mana? Kan pasti beda-beda cerita sejarahnya ya. Sejarah beda-beda. Itu Game Boy? Game Boy dapat dari Loakan, gue hidupin. Terus kayak cartridge ini kan mungkin nggak ada nih di Indo nggak ada. Jadi kita ini dapetinnya dari luar Sam, nitip sama teman gitu. Oke, dan itu baru? Ini lama juga, udah gak produksi juga. Terakhir produksi jadi itu pasar loak luar negeri? Pasar loak luar negeri pun mungkin gak ada juga. Nyari cartridge ini mungkin dari komunitas ya, lebih ke komunitas ya. Little Sound DJ ini nih LC-nya cartridge-nya. Begitu. Oke, dan ini semuanya bisa dibilang punya karakternya masing-masing. Oke, kalau ngomongin soal Indonesian Chiptune ini sendiri, gue juga sering melihat atau hunting beberapa teman-teman yang masih aktif sampai sekarang tuh memang tidak terlalu terpublish atau tidak terlalu nongol tuh karena apa ya? Nah itu biasanya itu mereka. Sebenarnya kita punya kesibukan masing-masing mungkin ya. Salah satunya ya kayak gue udah berkeluarga. Ada teman-teman gue dulu yang sempet aktif banget di Chiptune. Terus jadi kayak ngilang gitu aja. Gak bisa disalahin juga sih ya kan. Mungkin dia ada hobi lain atau ada keperluan lain. Lebih banyak ke urusan keluarga sih sama bukan waktu. Atau kayak gigs yang gak banyak mungkin? Kalau untuk gigs mungkin masih ada ya. Karena gue pribadi di bilangan Jakarta Timur sampai Bekasi masih aktif juga ngumpul. Cuma untuk tempat ngumpulnya nggak banyak kayak dulu Sam. Kayak janjian misalnya mau di Pondok Kelapa atau mau di Pasar Minggu. Jadi mampir ke rumah temen nanti manggil temen yang lain yang masih aktif begitu kebanyakan. Oh, jadi jarang untuk kayak bikin gigs atau istilahnya pentas musiknya yang khusus Chiptune itu jarang?
lebih ke apa ya, underground ya. Karena kan ya nggak mungkin dibarengin sama band-band lain kan. Kayak Chiptune ini kan kayak musik elektro aja, mungkin kayak teman-teman techno mungkin bisa masuk, atau kita masuk ke skena techno. Lebih ke situ kita ke apa ya, berbaur aja. Sambil apa ya, memperkenalkan lagi mungkin. Kalau gue sih gitu, Sam. Jadi kalau lo secara komunitas, secara ada komunikasi ke sesama ini, komunikasi yang paling banyak dan mungkin tidak di Jabodetabek, entah itu mungkin di Sumatera, Sulawesi atau Kalimantan, ada nggak tuh jalurnya lewat mana? Jalurnya lewat sosial media. Contohnya di mana? Facebook? Bisa di Instagram. Kalau misalnya mau kepo teman-teman, bisa di @Indonesian Chiptunes. Itu masih aktif? Masih aktif. Cuma adminnya mungkin siapa aja? Adminnya kebetulan gua, ada si Saka, ada si Jitok, ada si Randy mungkin. Jadi selalu memberikan update-update. Selalu memberikan update-update. Jadi yang kita posting nanti di repost lagi, atau ada info-info baru kadang diposting di Instagram. Oke. Kan biasanya kalau komunitas itu bukan sekedar menginformasikan acara. Bisa jadi dia kayak jual beli alat juga ada. Jual beli alat ada, cuma lebih ke marketplace sih kayaknya. Di mana? Kalau di Instagram. Di orange atau di hijau? Di Facebook marketplace atau by Japri, WA, WhatsApp. Oke. Jadi memang sebenarnya hidup ya komunitas ini ya? Sebenarnya hidup, Sam. Cuma mungkin banyak orang nggak tahu. Nah, mumpung kita masuk di podcast, jadi ingin mempublishkan lagi. Nah, sebenarnya apa ya yang membuat mungkin tidak terlalu terlihat atau tidak terbaca sama teman-teman skena lainnya tuh karena apa tadi? Mungkin salah satu lo sibuk di kayak teman-teman sudah berkeluarga. Tapi di luar itu ada apa lagi ya? Kenapa ya? Faktor lainnya mungkin cara mendapatkan alatnya sih. Oke. Kayak tapi sebenarnya ada alternatif juga. Kan ada game handheld sekarang tuh yang kayak Anbernic atau kayak Nintendo DS masih bisa dipakai. Ya kan bisa pakai software untuk mengoperasikan Little Sound DJ, jadi tidak harus menggunakan cartridge hardware ini. Ini sebenarnya buat alternatif aja, kayak gua kan nggak ngerti software ya, jadi lebih ke hardwarenya aja deh gitu. Ada yang kalau misalnya mau ngoprek dari softwarenya, teman gue juga banyak yang pakai software, perform pakai software, pakai LSDJ dari software atau dari Anbernic gitu, nggak harus pakai cartridge perangkat keras ini. Oke, jadi konteks dari nama Indonesian Chiptune itu bisa dibilang alatnya tuh bagaimana? Apakah harus analog atau apa sih sebenarnya yang untuk bisa gabung lah kasarnya gitu? Oh enggak harus analog juga sih. Nah sebenarnya gimana tuh? Pakai software juga bisa, yang penting kumpul aja dulu apa yang mau dipertanyakan, kita open kok. Komunikasinya tadi bisa di Instagram. Bisa di Instagram di DM @Indonesian Chiptune. Kalau buat teman-teman yang mau join boleh DM. Instagram lo juga boleh kan? Instagram lo juga boleh. Apa tuh nama Instagram lo? @alfian_993. Itu tanggal tahun lahir ya? Tahun lahir. Ketahuan deh. Oh gitu. Jadi masih bisa berkomunikasi dan saling untuk bertanya-tanya. Tanya-tanya masih bisa. Oke. Cuma mungkin kan kayak orang bingung ya mau kemana nih gue nanya jawabnya ya kan. Karena nggak ada informasi mungkin dari teman-teman lain. Padahal kita kalau lagi ada acara-acara kayak musik elektro lain, kita nyusup masuk ke skena itu buat memperkenalkan Chiptune itu apa. Nah dari situ kebanyakan nanya-nanya tuh, ntar Chiptune gimana, apa gimana, boleh lanjut di DM atau di tukeran WhatsApp gitu. Alhamdulillah ada yang berminat juga sih. Itu ada komunitas yang mungkin komunikasinya via grup WhatsApp ada nggak? Grup WhatsApp belum ada. Oh belum ada? Belum ada. Hanya lewat DM aja. DM aja. Iya. Biasa langsung ditemuin tuh Sam kalau misalnya mau ketemu di mana atau mau belajar. Bang gimana. Mau belajar dong bang, itu bisa tuh ya? Bisa. Nanti kita ada waktu senggang mampir boleh ke rumah gua langsung juga silahkan. Rumah lo di daerah mana? Citayam Sam. Citayam, bisa lah diakses kereta mudah sih. Dekat dari stasiun kok, kalau misalnya mau mampir boleh silahkan. Oke. Mencoba alat di rumah. Jadi lo lumayan jadi salah satu aktivis di komunitas inilah, istilah aktif ya. Aktif sih ya, bukan aktivis. Artinya lo yang memang masih ada hadir di komunitas ini, hadir di genre ini gitu ya. Nah, lo sendiri kalau lo kan dikenalnya sebagai Nay panggilannya atau Alfi. Kalau lo main sendiri lo punya nama panggung gak sih? Ada, dia tiap project pasti ada. Kayak gue ada nama project, teman gue juga. Nah, nama project lo apa di musik lo ini?
Patrick Electric. Patrick Electric. Itu memang selalunya menggunakan nama itu ketika di acara panggung-panggung gitu. Panggung ya. Mungkin dulu sebelum Patrick Electric juga ada waktu awal-awal bikin proyekan chiptune tuh tahun 2010 namanya Stereo Blip Sam. Stereo Blip. Iya. Oke. Karena ada proyekan chiptune yang dulu namanya Hello Stereo dan Turbo Blip, dan kebetulan itu kan gue ngefan buat sama mereka tuh. Halo Kang Volta sama Mas Ricky. Itu Rico kan? Rico Semarang kan? Rico Jualan iya. Iya. Kenal. Nah, dia dulu bikin Bla Bla Blast. Bla Bla Blast iya sama si Doci ya kan. Betul. Itu masih komunikasi gue kadang lewat Instagram gue. Mantap. Iya, dia lumayan happening tuh di era Jawa Tengah 2008 2009 tuh dia happening dia. Raja pensi karena abis itu dia bikin Bla Bla Blast itu makin boom lagi karena orang-orangnya ngene lah pokoknya di lingkaran mereka ya. Dia sekarang mungkin ya balik lagi sibuk kerja dan real life gitu ya. Cuman dia populer tuh alatnya ya. Populer banget dulu betul, kiblat. Iya. Kalau dulu mah gue kiblat. Gue pengen sih nanti next Rico boleh deh kita ngobrol. Iya. Mampir kesini. Yoi. Oh gitu. Jadi memang terkomunikasi ya sama orang-orang itu ya. Lo sendiri sama Rico atau yang lain masih ada obrolan? Masih sering DM aja. Paling kalau misalnya kayak lagi Instastory terus. Rico Julian. Yeah. Terus cover lagunya dia iseng-iseng ya kan. Bro lagu lama nih bro di cover ya kan, nanti sama dia di repost terus DM-an lagi. Wah gila masih nyimpan aja gitu. Iya. Artefak. Legenda itu. Legend. Dan itu memang juga penanda ya, artinya di era itu lagi boomnya si Indonesian Chiptune ini. Dan juga pergerakannya bisa masuk ke pensi-pensi konvensional, artinya gigs sekolah besar aja masuk mereka. 2011 2013 itu masuk ke pensi sekolah. Betul. Kayak mungkin PL Fair atau acara-acara besar lah ya. Rico tuh selalu di mana-mana, dia rumahnya di Semarang tapi acaranya di Jakarta. Sampai ada Bekasi. Iya, bener. Oh gitu. Jadi tapi kenapa ya itu jadi sekarang agak meredup ya. Istilahnya bukan meredup tapi tidak sepopuler dulu. Dulu ya. Kenapa? Karena mungkin secara umur pasti tadi lo udah ngomongin kekeluargaan, artinya sibuk keluarga. Tapi kalau soal minat orang nih masih ada gak sih? Minatnya mungkin masih ada ya. Gue tuh inget banget mulai redup. Sebenarnya nggak redup sih ya, lebih ke silent aja ya. Yeah. Karena dari pas chiptune masuk ke era dubstep. Itu kan berdekatan tuh sama. Betul. Ya kan langsung drum and bass, dubstep. Itu 2013 2014 gue ngerasanya. Jadi kayak digempur dengan ini dari chiptune langsung beralih ke Fruity Loop kan dulu ya. Iya. Kan ada komunitas namanya Geng FL juga. Iya betul. Abel Tonindo juga dulu ya. Gue nggak bisa nyalahin juga, mungkin lebih gampang mereka mengoperasikan software mungkin ketimbang analog ya kan. Lintang itu di era chiptune itu ya. Cacat nada itu. Cacat nada. Oh, Jogja tuh ya. Jogja. Itu megang pensi juga tuh. Megang pensi. Mantap. Jadi halo Mas Lintang. Sekarang bikin project yang kenali rangkai pakai. KRP ya. Nextnya Anda di sini gitu. Oh. Dia itu bapak DIY scene Indo. Wah, gue lihat beberapa hasil tangannya sangat ngene pokoknya itu. Banyak yang ngantri loh alat-alat dia. Waiting list. Oke, sampai sibuk dia bikinin. Dan gue pernah ada di momen gue bikin karya minta tolong dia juga kolaborasi. Mantap Anda, itu keren dia wah udah pokoknya ngene lah. Oh, nah itu kan gue melihat emang di era itu jadi salah satu boomnya ya, atau momen dimana Indonesian Chiptune ini punya di atasnya lah istilahnya, masuk ke genre apapun, gigs apapun masuk, sampai ke metal masuk. Itu si Rico tuh masuk tuh. Bla Bla Blast ya. Iya, Bla Bla Blast itu Nintendo Core. Iya, terus juga dia di era Killing Me Inside, Pigaskin tuh Bla Bla Blast ada tuh. Ada, tetap ada. Iya. Oh. Walaupun pecahan personil kan. Iya. Bener. Oh gitu. Oke. Kalau ngomongin alat ya, sebenarnya lo sendiri memang tidak mau belajar elektronik yang sifatnya ada software dan komputer, atau memang bagaimana? Kenapa lo nggak mencoba mengcombine gitu? Mungkin kalau gue punya komputer bisa kali sama. Iya, maksudnya gitu. Jadi tapi kayak jiwa raga gue kayak menolak software gitu sih, tapi nggak boleh ditiru ya. Iya. Ini personnya si Patrick Electric. Iya, maksudnya ya setiap orang punya idealis kan. Karena gue mungkin dulu waktu di sekolah
udah kenyang software juga kan, mau masuk ke administrasi perkantoran kan, ke depannya kan komputer tuh udah puyeng banget, nggak bisa nerima gue. Ya udah lulus dari sekolah, udah lepas dari apa yang gue pelajarin, mempelajari hal baru jadinya dengan analog seperti ini. Ya mungkin kalau misalnya gue dikasih kesempatan punya komputer atau laptop mungkin bisa mengoperasikan ya. Cuma kayaknya kayak jiwa raga gue menolak gitu sih. Lebih ke lebih nyaman ya. Nyaman itu lebih ke hardware-nya aja gitu Sam. Karena langsung menerapkan teori dan praktiknya langsung di depan muka gitu. Jadi nggak nginget preset plugin yang lain gitu kan. Langsung dipelajarin depan muka aja udah. Jadi alatnya ada di tangan, dioprek dan dimainkan langsung real. Betul. Karena kalau software atau aplikasi itu kan butuh bantuan laptop atau komputer dan itu mungkin buat lo juga kurang seneng lah untuk ngopreknya karena lebih real begini ya. Betul. Langsung main pegang-pegang itu gitu. Oke. Konslet depan muka langsung benerin ya kan. Ada kabel putus langsung benerin depan muka juga. Berarti lo start di 2010 ya mulai 2010 Sam, telat, hitungan sih telat. Iya, yang gak ada kata telat lah untuk telat, sebuah kesukaan atau kesenangan. 2010 udah mulai start sampai sekarang konsistennya oke juga lo berarti. Alhamdulillah. 15 tahun lah ya. Kurang lebih ya. Iya dan lo sampai hari ini pun masih hunting kan? Masih hunting, masih berkecimpung. Kalau kita ngomong soal komunitas berarti yang aktif dan masih itu ada berapa orang sih kalau kita ngomong jumlah? Kurang lebih ya, ini bicara Jabotabek dulu ya. Iya Jabotabek dulu. Ya mohon maaf kalau salah berbicara. Sebenarnya teman-teman di Jabotabek masih pada kumpul kok. Kurang lebih sih ada 20-an orang kalau digabungin tuh Sam. Teman-teman daerah pun juga masih pada sering japri. Entah kayak di Salatiga, atau di Pemalang, atau di Samarinda, di Jogja, mungkin masih pada DM-DM-an. Kayak dia ngikut sama pergerakannya mungkin sama kayak masuk ke acara noise, ya kan. Terus gigs yang lain dia nyusup, jadi penyusup dulu gitu ya kan. Memperkenalkan lagi mungkin. Sama cara-cara mereka di daerah sana juga sama yang seperti gue lakukan. Berarti lo sendiri Patrick Electric ya terakhir manggung atau main di acara kapan? Acara yang gokil banget sih waktu kemarin di Iklim Fest sih. Wah itu saya tahu berkolaborasi dengan siapa itu ya. Berkolaborasi dengan Mas Arif Baco. Iya Bahasa Coksia. Udah ganti kemarin malam satu suro. Nah itu mencoba membuat branding baru atau memberikan warna lain gitu. Oh jadi di momen itu berkolaborasi. Karena kebetulan memang sosok Bahasa Cocek ini kan punya aliran sendiri dan lo punya aliran sendiri jadi kolaborasikan di acara Iklim Fest di M Block. Durasi berapa menit lo tampil? Kemarin kurang lebih 45 menit. Dan membawa live set yang lebih gede itu ya. Live set yang lebih gede. Ini yang kita lihat sekarang di meja ini mungkin adalah versi terbarunya dari si Nai ini atau Patrick Electric. Karena kenapa? Ini baru dibuat. Nanti kita bahas detailnya gitu. Boleh. Karena yang versi gede itu agak rumit ya. Lebih kompleks. Tapi segitunya komplit sih. Iya cuman kan lo ketika bawa kemana repot ya. Repot. Karena sempat lo bawa di Tokonoma tuh. Iya betul. Waktu pamerannya Jimmy Malau itu ya. Acara ngobrol. Iya itu kan agak lumayan gede ya. Gede bawa ke atas lantai 3 dibopong sendiri. Lo naik motor? Naik motor sama. Wah gokil. Itu memang adalah live set lo ya? Live set ya. Segitu emang porsinya yang dibutuhkan. Kalau bedanya sama ini apa? Ada? Kalau yang di live set kemarin acara M Block itu gue menggunakan si Game Boy sebagai MIDI control. Oke. Jadi pure master sequencingnya ada di Game Boy dan LSDJ. Gue ngontrol nadanya untuk 4 instrumen dari si Game Boy. Kalau yang kemarin, kalau yang mau gue tampilkan sekarang ini lebih ke analog sync out aja sih. Jadi untuk menyamakan temponya aja, si Game Boy-nya tetap bunyi, Citunya tetap bunyi, dari si Volca seriesnya tetap sequencer dari dia-nya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin chiptune itu sendiri, memang artinya chiptune itu berarti yang 8-bit itu. 8-bit musik dari chip sih ya. Oke, jadi si chip ini. Iya. Oke, makanya kalau instrumen lo yang tadi lo bilang panjang itu memang itu yang live setnya. Live set.
Artinya enggak, ini mungkin versi simpelnya ya. Versi simpel tapi rada ribet juga sih. Sebenarnya ya. Orang lihat mah cuma bagi gue sih simpel sih. Beda. Oke, jadi lo ini mengumpulkan dari beberapa alat. Di total ada 3 alat ini ya di rangkaian ini ya. Ya, ini gue pakai Volca series. Oke, jenisnya namanya Volca series. Korg Volca series. Jadi di atas ini ada Volca bass untuk bass line. Di sini ada Volca case untuk melodi biasanya. Di bawah ada Volca drum untuk beat drum. Jadi keseluruhan ini sebenarnya udah komplit dan konkret banget sih. Ditambah si Game Boy ini buat pengiring nih. Oke. Buat nada-nada. Jadi kesan chiptune-nya tetap nggak hilang, tapi dikompleksin ke alat modern sebenarnya. Nah nanti seperti apa bebunyiannya, lalu efek dari si alat ini dengan si Game Boy ini seperti apa nanti kita dengerin di ujung-ujung akan ada tampilan Patrick Electric. Ya, tahan dulu ya kan. Tahan dulu, jangan kemana-mana. Tonton habis dong ya, biar juga kita gampang teman-teman mensupportnya dengan menonton si program-program obrolan ini dengan sampai habis aja. Dan jangan lupa subscribe. Oh gitu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau gue lihat ini kan kategorinya kita butuh modal ya. Artinya lo beli aja lumayan loh, alat ini kecil sih. Kecil segini tapi angkanya 2 juta, 3 juta ya kan. Itu kalau bicara harga baru ya. Oh tapi kan kalau lo beli second bukan yang gak terlalu jauh. Ada yang sebagian beli second dapat murah, ada yang trade. Oh trade itu tuker dengan barang? Tuker barang. Kayak Volca bass kemarin nih gue tukeran sama temen gue. Oh jadi itu sesama komunitas ya? Sesama punya alat aja. Komunitas juga kadang kalau misalnya di komunitas ini gue ada alat ini bisa gak barter gitu. Ada beberapa kali yang seperti itu atau dari kolektor juga ada yang mau tukeran. Cuma kan dia lihat juga kan kondisi barangnya kayak gimana, relate gak sama yang dia pakai gitu sama yang kita tuker. Tapi rata-rata sih oke-oke aja. Jaringan itu komunikasi di Facebook? Di Facebook, di Instagram kadang kita tukeran. Nama apa sih jaringan nama Facebooknya? Di Facebook tinggal kalau biasanya kita nyari di marketplace aja sih Sam, kayak ketik dia, apa gitu. Iya, misalnya mau nyari ini, mau nyari Volca series. Nanti di situ nongol apa enggak Korg, apa enggak Roland gitu. Kita cari dia nongol ada di situ. Kita tinggal DM aja orang yang terdekat kalau misalnya mau bisa di COD. Gan, mau lihat barangnya dong Gan gitu. Di mana nih Jabodetabek enggak gitu ya kan. Itu bisa nge-trade gitu ya? Bisa, tinggal deal-dealan dulu ke dia. Kalau misalnya kan biasanya kalau di marketplace kan fokusnya ke jualan ya. Iya betul. Tapi kalau misalnya kita tawarin ada kita punya alat, dia biasanya mau tukeran. Oh, dan lo sejarah alat lo ini banyak beli atau trade? Ini tukeran, ini beli. Oh, ini tukeran juga 2 ini? Ini tukeran. Oh, oke. Kalau kita ngomong soal nominal berapa harga ini? Dapatnya kalau misalnya beli second lah ya. Beli second mungkin ini di angka 1.900.000. 2.000 lah. 2 juta lah ya. Ini 1,8 ya, enggak jauh dari 2 juta. 2 juta. Rata-rata ini 2 jutaan juga. Kurang lebihnya. Kalau baru. Oke. Kalau second mungkin bisa di bawah itu Sam. Iya. Kadang ada yang jual butuh bisa dapat 1 juta. Oke. Atau di bawahnya bisa jadi. Karena juga untung-untungan ya. Untung-untungan. Modal juga ya. Lumayan. Tapi karena lo senang sih ya. Jadi gak pernah ada atau kayak beban atau apa. Karena emang lo senang dan ini udah lama juga lo konsisten ya. Oh gitu. Game Boy sendiri berapa harganya? Game Boy dapat di rongsokan 15.000. Itu? Apa nggak 20.000 rata-rata? Iya paling mahal 50.000 dulu mah. Terus kalau di modif sendiri mah kayak ini kan kita beli tombol-tombol warna. Oh jadi udah lumayan hancur. Lumayan jang banget ya. Kayak casing aja nih udah nguning, tadinya kan warnanya bening ya. Oh transparan. Ini warnanya udah mulai menguning, aslinya bening. Lebih putih dari ini. Ditambah lu harus beli adaptor iya, terus kabelan dimodif buat line out nih, Pro Sound, bikin buat layarnya jadi menyala, backlight. Jadi lu sebenarnya juga memahami elektronika. Secara tidak langsung, tapi itu otodidak dan sotoy sih. Oh gitu. Basic elektronya nggak ada Sam. Lu belajar dari mana sih bisa memahami itu? Dari Google, kadang dari teman kalau misalnya pas lagi mau nyolder juga. Oh, tapi di Indonesian Chiptune ini juga diajarin gak sih kayak untuk memperbaiki alat gitu, ada gak? Nggak ada. Hanya perkumpulan musiknya aja? Musik aja. Paling kayak yang di dalamnya ada yang bisa reparasi, ya kita deketin. Misalnya emang masih deket rumah, kayak gue ada deket rumah kan si Randy.
Oke, jadi lu sering nongkrong sekalian ngoprek-ngoprek. Sekalian ngoprek, banyak kan ngoprek. Kalau misalnya udah ketemu sama yang lagi nyolder gitu, ngomongin soal sejarah-sejarahnya jarang. Paling langsung diterapin aja nih, barang rusak ayo solder gitu. Oh gitu. Dan ini kayak, ini mixer ada bikin atau? Mixer beli. Beli ada. Mixer beli ada. Enggak di custom? Enggak. Yang di atas ini? Yang di atas ini buat splitter nih. Oke, custom ini beli? custom. Oh custom. DIY. Sebenarnya kita melihatnya biasa tapi ternyata rumit ya teman-teman ya. Artinya lu harus bisa memahami. Ya cuma balik lagi kalau emang suka dan senang itu kayak jadi nggak ada halangan ya. Artinya lu pasti akan mencari tahu, mempelajari, nyoba-nyoba gitu ya. Oh gitu. Sebenarnya lumayan menarik karena ini versi dimana lu kalau senang oprek-oprek ya. Antara satu alat lain. Ya betul, yang penting hati senang aja dulu. Betul, hati senang karena ini hobi lo juga ya. Hobi iya, nggak ada hobi lain masalahnya. Mungkin kalau misalnya gue bisa mancing, atau main catur. Ini adalah hobi yang memang lumayan modalnya gitu ya. Tapi kan ketika lo ada gigs, ada istilahnya mungkin main atau diundang ke acara kan. Itu juga jadi ajang stress release, udah gitu lo juga ada penghargaan kan lumayan juga kan, dihargai dari segi apresiasinya. Apresiasi mungkin apresiasi. Lo paling jauh untuk bermain ini sampai kemana, ada nggak, kota mana? Tahun kemarin gue kebetulan tur sampai Garut. Berdua sama teman gue Remori Randy. Itu dalam rangka apa? Emang mau menjalankan hajat aja. Ya kan katanya kan kalau misalnya tur itu kan sama aja dengannya umrohnya anak-anak skena kan katanya. Benar. Itu berarti start di kota apa? Di Garut. Startnya dari Garut malah? Iya, jauh dulu ke Garut. Oh, lu justru jauhnya dulu baru ke Jakarta terakhir atau di mana? Garut dulu turun ke Lembang, Braga itu di Bogor kota, Bandung kota. Terus ke Cilengsi, baru turun ke Depok. Nanti di bulan depannya di Septembernya baru Tangerang, ke Bekasi, Cilengsi, baru balik lagi. Oh jadi ini antar kabupaten. Nitiknya di Jawa Baratnya dulu. Oh nanti lama-lama bisa bergeser ke Jawa Tengah. Bisa kalau ada waktu. Kemarin gue mepet itu kalau gak salah cuma 5 hari. Jadi tur total 5 hari loh? 5 hari. Gak pulang? Enggak. Istri aman? Aman udah izin. Udah izin. Karena juga harus ada obrolan tuh. Ya kan 5 hari ditinggal ya kan. Oh gitu. Jadi lo melakukan itu karena emang ada komunitasnya di daerah-daerah tadi atau bagaimana? Untuk chiptune-nya sendiri gue nggak nyamper ke komunitas chiptune ya. Kayak yang tadi gue bilang kayak berbaur ke gigs noise atau gigs yang lain, ke komunitas yang lain. Jadi gue nyelip aja gitu. Dan itu ngasih jadwal ke teman nih, gue tanggal segini ada di Garut, ada acara enggak? Gue masuk dong gitu buat masuk ke list gitu, buat nitik di sini. Oh ya nanti disiapin gitu. Biasanya gitu sih, udah kontek-kontekan sama teman-teman di sana. Dan untungnya dalam setiap acara rangkaian tour lo semua genre bisa masuk ya? Bisa masuk semua. Si Indo Chiptune ini ya? Masuk. Karena kan ini media sebenarnya. Chiptune itu media, genrenya bisa diciptakan. Oke, lo biasanya memainkan genre apa nih kalau di alat-alat lo ini? Lebih fokus ke techno. Techno. Lebih ke melodi. Nanti di akhir lo akan main apa? Techno boleh. Wih boleh, techno boleh dong, biar pumping ya, biar semangat. Oh jadi apa? Selain techno apa? Bisa ke trance, house bisa, kan tergantung si pembuatnya aja. Lo sendiri medianya lebih ke techno, hard techno. Ada juga mau bikin dubstep juga bisa. Gila ya. Jadi bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Makanya lo tadi tur-tur ini pun gak perlu hanya di scene-nya atau skenanya chiptune. Artinya lo bisa ngebaur ya. Bisa ngebaur. Yang menarik waktu itu lo pernah main di skena apa atau scene apa? Sama reggae-reggaean. Ada. Masuk juga? Masuk. Wah. Kebetulan gue ada materi yang sedikit dub. Oh gitu kan. Jadi ada masuknya juga. Jadi bisa ngeblur di sana bisa ya. Ngeblur. Oh reggae, Yoman kan, juga tuh ya. Kan jauh banget tuh ya kan. Iya. Tapi seru sih. Karena balik lagi ketika lo bisa ngeblur atau ya berkomunitas tadi kan istilahnya di sini kemana-mana enak ya. Enak. Mau ke metal bisa tuh. Metal kayak bisa. tadi 12 tadi kan metal tuh bikin ada. Lagi Nintendo Core ya kan. Terus kalau kita tadi ngomongin soal ke elektronik jelas bisa. Yoman ketemu bisa. Reggae. Kita bikin yang dub techno.
Masuk tuh kan ada Oke. cengjet, ada cengjet. Dangdut bisa nggak? Dangdut bisa mungkin kalau misalnya iya. di sini kan ada sampling juga, bisa masukin suara kendang atau apa, kan ada preset-presetnya di sini. Oke, makanya balik lagi ke person yang mainin. Personnya aja, iya, mau di kayak lo mau di arah mana gitu ya. Iya, mau nyiptain genre apa, seterah. Karena chiptune itu kan media, bukan genre. Bisa jadi kayak chiptune dangdut ya. Ada ya? Ada. Dulu The Listrik, halo Mas Rizky ya. The Listrik main. Iya, makanya gue lihat chiptune. Iya. Oke. Wah, gila nih ternyata alat dan juga komunitas ini tuh bisa ngebaur ya. Bisa berbaur. Tidak pengkotakan kayak kan ada beberapa mungkin genre yang cuman di situ aja. Artinya kalau diblurin asik sendiri gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga ya. Maksudnya kalau ini lebih ramah ya. Lebih ramah. Bisa di mana-mana ya. Bisa. Oh gitu. Tergantung si personnya aja kan mau masuk kemana. Lu tadi tour sama si Randy Remori. Dia main di genrenya sama techno juga. Sama juga techno. Kita ngebawain techno ke sana cuma versi chiptune. Iya. Lu berarti tadi bilang akan ada September lagi. Kalau ada waktu, mungkin ada plan ya. Kepengen ya nitik di Jawa Tengah. Oke. Dan antusiasnya bagaimana tour kemarin di Garut? Oke. Di Garut oke, masih kontek-kontekan sampai sekarang sama orang-orang di sono juga nanyain kapan lagi nih Wak gitu-gitu. Mereka melihat perform lu bagaimana? Sama, ini juga aneh juga musik apa. Tapi lama-lama nanya ini gimana cara bikinnya, ya kita jalan sambil workshop juga waktu kita ada kegiatannya ya. Ada kegiatan, ada penjelasannya juga. Jadi selain lo manggung, lo ngejelasin alat-alat ini. Betul, nggak cuma perform aja. Jadi ada sesi tanya jawabnya juga. Tujuannya apa gitu. Amal jariah tuh. Kesini ngapain gitu. Berbagi ilmu. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Wah, tuh dia. Oke. Sampaikanlah walau hanya satu pattern. Iya benar. Oh gitu. Jadi lo juga memberikan informasi alat ini apa, cara mainnya gimana. Betul. Ada sesi itu ya? Ada. Oh, jadi workshop juga, keren juga sih. Berarti mereka ini kalau anak-anak yang kayak Gen Z sekarang ini tahu juga? Harus tahu dong sebenarnya ya kan. Cuma kan gimana merekanya nyari tahu atau enggaknya kan. Kita sih udah publishin juga ininya, cuma tanggapan dari netizen aja maunya gimana. Kalau emang mau benar-benar serius ayo lanjut. Kan gak mungkin kita paksa kan. Ayo dong nyoba ini gitu enggak. Iya. Lebih ke bagaimana personnya mau atau enggak. Iya, betul. Yang penting kita sudah menyampaikan aja. Iya. Bahwa kita masih ada loh. Iya. Kan? Kita masih ada dan selalu beranak pinak, artinya regenerasi ya. Betul, harusnya selalu ada next generasi. Tapi kalau kita ngomong sosial media itu kan pasti ada yang namanya haters kan. Ya dulu banyak. Ada nggak sih di kalian haters gitu? Kalau yang sampai menjerumus banget sih kayaknya enggak sih. Lebih ke ya sama zaman dulu kan lebih ke meme gitu ya kan. Contohnya ngetrol gitu kan. Yang ada atau pernah lo ingat apa? Iya. Abang-abang Jimbot ngapain sih gitu ya kan, masih ke bawah tuh sama. Iya. Memang image-nya itu di era 90-an. Kalau lo keluar dari SD dulu istirahat, ada abang-abang tuh ditaliin. Betul. Oh dikira wah abang-abang Jimbot nih gitu ya. Udah game over kasih gulali. Iya benar. Dulu sewanya 500 perak gue ingat banget. Betul. Dan sekarang udah gak ada tuh kayaknya. Udah gak ada. Alat-alatnya kan udah dulu di kita. Kan dia bawa benar. Lo abang-abangnya bawa kotak. Sama aki. Iya sama aki. Terus dia ngeluarin perkabelan gitu kan. Ya anjir udah. Itu sebenarnya legenda juga sih. Iya. Gak udah ada di era sekarang udah gak ada. Orang udah punya sendiri. Iya udah punya handphone ya kan. Istilah tinggal download gitu. Oh iya itu salah satu penanda zaman juga ya. Penanda zaman. Oh gitu. Seru juga lo bisa tour, berkenalan, berjejaring ya. Lo pingin di mana kalau lo tour lo itu? Gue pengen buat ke Jogja lagi. Jogja? Iya. Oh belum ya? Belum kesampean. Tapi udah pernah main di Jogja belum? Belum juga? Belum. Aduh, coba nanti Indra Menus tuh colek-colek bisa dia. Boleh. Di Jogja Noise Bombing tuh dia lumayan ada event yang tahunan kan dia. Bisa mungkin lo bisa masuk kan Noise kan? Harus disubmit dulu. Jadi kalau sekarang tuh kalau sistemnya kalau ada acara disubmit dulu nanti sama mereka dikurator. Dikurasiin? Ada. Gila canggih. Jogja Noise Bombing tuh? Enggak Jogja Noise Bombingnya, ada beberapa acara event juga kadang gitu. Jadi kita disubmit dulu. Jadi lo apply tentang kegiatan lo, musik lo ini sama mereka nanti dikurasi. Ya, present gitu modelnya. Oh gitu ya? Oh, memang semua genre atau genre ini aja?
Enggak semua genre sih. Kayak enggak kalau di kita mah enggak ada kurasi-kurasian. Oke. Mungkin kayak kita mau nyelip ke acara-acara lain gitu. Oh, yang mungkin membaur dengan si kayak misalkan di Jogja tuh ada cherry pop gitu mungkin ya. Modelnya gitu. Maksudnya dilihat dulu nih, oke enggak nih latar dengan relate enggak gitu kan. Paham. Kalau kita melihat di depan sekarang nih ya, ini kan bisa dibilang kreativitas. Keterampilan tangan nih berarti bisa dibilang ya. Buat tangan. KTK nih. Iya kan? Keterampilan tangan dan ini adalah butuh ketekunan ya artinya. Jadi sebenarnya referensi lo ini kan alat lo kan sebenarnya tidak ada kayu-kayu ini awalnya kan? Enggak ada raknya Sam. Ini bikin Sam. Rak kayunya ini nih. Nah, kalau dilihat ini sebenarnya referensi dari mana sih? Gue ngeliat dari Google lagi. Google? Iya. Dari informasi di Google yang biasa dipakai untuk modular itu ya? Iya, jadi kayak kesana ada semi-semi modular aja gitu buat ditampilkan. Oke. Itu dari foto lo bawa ke tukang kayu? Bawa ke tukang kayu. Nih contohnya kayak gini nih, Mang. Nah ukurannya gue bikin pakai kardus tuh so. Jadi ngejajarin dulu nih, ditidurin nih 3 alat. Oke. Dimal sendiri ukurannya. Baru bawa ke tukang kayu. Mang modelnya kayak gini nih, pakai triplek tebal. Abangnya bingung dong. Buat apa ini Bang? Tempat pensil atau apa gitu. Jadi lo ngukurnya dari gambar aja, disesuaikan alat aja. Ya. Makanya bisa dilihat ini ada beberapa yang memang kayak masih raw lah versinya ya. Dari potongannya, terus gergajinya gitu-gitu masih. Tapi jadi sesuatu hal yang kayak natural artinya apa ya, custom dengan ini ya. Masih dari ada tangannya banget, bukan pabrik gitu. Bukan pabrik iya. Habis berapa kalau tahu? Bikin casing kayu kemarin berapa? Enggak lebih dari 2,5 sih, Sam. Murah ya? Murah. Lebih mahal rokok per bulan tuh kayaknya. Atau beli kopi Anda per bulan tuh kayaknya lebih mahal nongkrong di tukang kopi. Iya. Jadi gak sampai berapa? Gak nyampe 200. Waduh, murah juga ya. Maksudnya jadi estetik ya? Iya buat casingnya ini. Untuk yang casingnya ya. Ya udah paling kita tinggal pernis aja 2 kali 3 kali tiban juga buat aman. Jadi di alat ini jadi dibuat lebih simpel ya, dengan ada kayak tangga gini ya. Iya, modelnya lebih rak aja kayak rak gitu. Aja. Dan ini mudah untuk dimainkan lagi ya. Iya. Kalau biasanya kan dijajarin di apa istilahnya satu flat gini ya. Satu flat, iya. Satu meja ditaruh aja datar. Nah sekarang ada kayak ininya. Tatap muka lah. Oh gawat. Nanti bisa langsung kita coba nanti ya. Boleh. Oh gawat. Ini tapi untuk di teman-teman Chiptune juga melakukan ini. Ada beberapa yang mengsinkronisasi juga dengan kayak Volca atau Roland lain gitu. Cuma kebanyakan purely-nya ke Chiptune aja, ke Game Boy-nya aja. Kuncinya di situ sebenarnya. Ya, jadi kesan Chiptune-nya nggak hilang. Oke. Gua ngebawain biar bisa nih Game Boy tahun 89 masih bisa ngesinkronisasi sama tahun sekarang loh gitu. Oke. Pengetahuan ini tahu dari mana loh? Nah ini informasi ini YouTube dan Google. Iya. Mungkin sekarang lebih banyak informasi ya, dulu mah sama sekali minim Sam. Makanya kalo mungkin dulu, dengan ada komunitas sharing ilmu ya. Ya betul, lebih sharing ilmu, kayak nanya-nanya ke teman-teman Indo Modular juga kan. Lu juga ada berjaring sama mereka? Ada beberapa stage juga kadang manggung sama mereka. Oh gawat. Karena memang kalau kita ngomong komunitas modular itu angkanya lebih serem lagi ya. Lebih serem lagi. Gue pun belum sanggup. Iya. Kita adalah beberapa yang mungkin pernah gue ngobrol dikit sama salah satu teman-teman yang ada di Indo Modular. Itu ngeri gitu ya. Itu mungkin nanti nextnya bisa juga. Tapi ini kan versi home industrinya gitu ya. Versi minimnya iya, dulu. tapi estetiknya dapet gitu. Iya, murah tapi tidak murahan. Betul, mantap. Oke. Ini butuh berapa hari sih bikin gini? Kemarin gue ninggalin di tukang kayu nyampe 2 hari jadi dia. Oh, jadi dia cuman contoh dari gambar. Iya, udah selesai dipotong nih, coba disusun dulu sama dia, nih kurangnya di mana, diterapin lagi, diasah lagi nih, ini kurang ngepas atau kelonggaran nanti dibikin lagi. Tetap di bawah alatnya juga buat ngepasin. Iya.
Cuman memang mungkin kelemahannya tidak bisa dicopot ya atau dibongkar pasang ya. Bongkar pasang bisa. Tapi perlu bor kan? Perlu bor. Enggak knock down gitu maksudnya. Enggak kayak ngeflip apa tak-tak gitu ya. Ngekit gitu ya. Enggak. Kalau yang modular kan ada yang ngekit-ngekit. Ada yang jadinya jadi kayak gepeng kan. Iya. Terus nanti dikaitkan gitu lah. Jadi ke knockdown ya. Nah kalau ini kan bor tuh. Nih, paku dan juga skrup. Tapi jadi sesuatu hal yang mahal ya. Terlihat ya. Terlihat mewah. Tinggal nanti bagaimana kita mau mendengarkan hasil dari si karya-karya ini ya. Boleh, siap. Oh gitu. Tapi lo sendiri sebelum kita mau coba menampilkan lo ngetes alat lo sendiri tuh pengennya Indonesian Chiptune tuh bagaimana sih? Harapan gua ya pribadi ya gua sih juga nggak capek-capek juga memperkenalkan chiptune ke khalayak ramai. Mungkin cara edukasi gue kurang nyampe ke mereka, tapi ada beberapa teman gue juga yang udah lebih bagus dalam ngeracik video buat publisher ke sosial media, memperkenalkan chiptune. Ada yang sampai ikut di jaringan acara chiptune luar juga ada, Shaka Boy, Halo Shaka. Ada teman-teman lain juga yang masih aktif. Gak muluk-muluk sih. Pengennya aktif lagi aja gitu kita pun juga sebenarnya masih aktif kok, masih ada beberapa aktivitas juga, kita masih mempublishkan. Kalau misal mau ada acara pasti diposting ke akun sosial media kita @indonesianchiptune Instagram, pasti di repost ya, pasti di posting kalau itu mah. Ayo gabung. Oke. Jadi artinya lu membuka ajakan siapapun ya, mau gigs kecil, sedang sampai besar kayak festival-festival kayak Synchronize mungkin atau Festapora tuh buat ngundang si komunitas ini tuh sangat open dan ada loh gitu ya. Masih still step by stepnya, still origin. Benar-benar yang emang masih mempertahankan si alat-alat ini. Ya, betul. Dan kekhasannya, ciri khasnya dengan cara si chiptune itu dengan pakai Game Boy itu. Oke, still on ya, still progress, masih ada ya. Kita masih ada. Karena kenapa gua ngundang ke sini? Karena gua lihat ini tuh pergerakan yang konsisten dan dulu tuh sempat booming, tiba-tiba jadi kayak mungkin gue menilainya agak nggak terlihat karena orang-orangnya tidak sering lagi tampil gitu. Betul. Kan. Makanya musik kamar balik lagi. Makanya gue mencoba untuk ngobrol sama lo, mungkin ini juga salah satu mencoba memperlihatkan kembali. Terima kasih. Sama-sama karena gue eranya kayak Rico tuh gue seneng banget tuh, bla bla bla. Wah itu udah jadi oke lah, itu mau ke arah dulu ada kayak popang juga bisa, ya kan, terus metal-metalan juga bisa. Metalcore gitu-gitu kan. Nah mungkin ini ada satu pergerakan yang perlu juga diajak di acara gigs-gigs nantinya gitu ya. Bisa siap banget kita. Sebenarnya era-era dulu bisa juga dikembalikan lagi biar berjaya lagi ya. Harusnya bisa. Kalau dulu itu ada perhelatan tiap tahun tuh Sam, dari 2017 sampai 2007 sampai 2009 namanya Pesta Mikro. Kenapa tidak ada lagi? Acara berhenti ke Pesta Mikro 3, balik lagi ke kesibukan. Oh iya. Terakhir di tahun berapa? Itu kan era-eranya anak kuliah kan. Mungkin ada yang udah lulus langsung kerja atau gimana. Tahun berapa sih terakhirnya? Terakhir 2009. Waduh jauh ya. Itu gue belum masuk di era itu kan. Gue mulai 2010. Cuma informasi yang gue dapat dibentuknya itu 2007 itu langsung Pesta Mikro pertama. Ada Mas Jaka JW86 sama Mas Abim. Betul. Curah Mandiri Melodi CMM. Dan berhenti di 2009 informasi yang gue dapat ya. Jadi yang setelah itu belum ada lagi? Belum ada lagi. Tapi ada acara kecil-kecil kayak Pocket Operator gitu. Kayak gue dulu waktu bikin perkumpulan di Jakarta Timur juga ada. Gue bikin dulu Electro Party. Ya cuma kayak anak sekolah ngumpul aja. Itu jamming bareng gitu ya? Jamming bareng ya, cuma bikin acara kayak di rumah, di garasi gitu-gitu. Nggak yang publish gede, enggak. Karena sebenarnya bisa kita lihat gue sempat searching lah atau cari tahu juga, ini kan kalau kita lihat tidak hanya di Indonesia, artinya di luar sana juga masih loh. Di luar masih aktif Sam. Dan juga di luar mereka bikin festival agak gede. Betul, Macfest. Jadi dia lebih mengundang dari beberapa negara untuk main. Mungkin tadi lo sempat mention yang ada dari teman-teman yang berangkat juga ke sana main kan. Artinya di sana tuh ada jejaringnya. Masih aktif kalau di luar. Bener. Jadi bisa banget
kalau emang kalian atau teman-teman yang mungkin penyelenggara IO atau istilahnya promotor lah yang mau mencoba bermain di wilayah sini tuh masih bisa banget karena marketnya ada, jejaringnya ada ya. Orang-orang juga masih ada. Orang masih ada. Kita masih ada. Iya, kalau ngomongin Southeast ada nggak? Southeast tuh. Malaysia. Oh masih Singapura, ada. Malaysia, Singapura ada. Thailand ASEAN masih oke. Masih oke, ada. Wah seru juga kalau kita dikumpulin ya. Harusnya bisa kalau bisa se-ASEAN, cuma kan bikin perhelatan yang gede dulu di sininya ya kan. Oke. Dan tuan rumah juga nggak harus Indonesia juga, di Asia di mana mau di Singapura harus. Betul. Di Singapura dulu ada Kalorama namanya. Tahun berapa? Kalorama itu sama 2009 ke bawah juga. Oke. Aktifnya. Orangnya pun juga masih ada mungkin di sana. Iya. Jadi memang di era 2015 ke atas sudah nggak ada ya? Kayaknya udah menurun aja sih. Iya. Tapi orang-orang masih ada. Iya betul. Menarik juga kalau jadi reuni sebenarnya. Iya reuni. Sekarang kan lagi momen banyak kayak band-band yang dulu terus sekarang bikin kayak Peter Pan aja reuni. Iya tapi nggak ada Ariel. Iya tapi nggak ada Ariel tuh. Sayang sekali ya. Iya. Tapi ya kita tunggu aja gebrakannya gitu iya. ya. Karena menurut gue itu juga di sini pun bisa jadi reuni. Harusnya bisa. Indonesian Chiptune Reunion gitu ya kan. Lebih apa ya kayak mencoba nostalgia atau memberikan warna baru lah gitu. Karena kalau kita lihat di alat-alatnya, konsistennya ini sebenarnya lumayan, perlu diapresiasi. Iya bisa berbaur, masih bisa ngesinkron kemana-mana juga. Bisa main di klub ya? Bisa, terakhir kan di Krapela. Iya benar. Oke. Kalau kita mau sebenarnya sebelum lo ngetes nih satu lagi emang tadi lo udah ngasih tahu Indonesian Chiptune pinginnya kayak gimana, regenerasi dan lain-lain gitu. Kalau lo sendiri sebenarnya ada nggak yang kayak membuat si Chiptune ini jadi kayak wah ini mah nggak bisa masuk ke sini, kayak emang kotak-kotakan itu ada nggak sih orang-orang nih? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang ini masalahnya bukan soal pengkotakan tapi memang belum ada momen yang pas diajak gitu ya? Betul, belum ada momen aja. Orang-orangnya ada, kalau buat pengotakan kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Kita berbaur kok. Oke. Artinya kalau lo diajak pun mau ya? Mau. Oke, nih buat teman-teman yang suka bikin acara, gigs, konser atau mungkin penyelenggara kayak musik-musik di luar sana, ada slot buat teman-teman Indonesian Chiptune, monggo banget nih. Silakan. Karena mereka bisa dikontak di Instagram ya. Instagram bisa. Atau di akunnya si Alfi, nanti Alfi bisa berjejaring ke teman-temannya itu bisa banget. Boleh, siap. Gitu. Mungkin angkanya mahal kali. Enggak juga. Berapa aja kita ayo. Iya, karena memang dari seneng ya. Tadi kan aja, lebih ke hobi juga. Betul, tadi. Betul. Lo juga bagian dari melepas rasa stres di kerjaan. Iya, karena betul. lo Senin sampai Jumat kerja ya. Senin sampai Jumat kerja, kadang libur Sabtu, Minggu. Kadang nah ini Minggu, adalah Senin, momen ya. Momen iya. Untuk merilis stres lo ya. Betul. Dengan Oke. kesibukan ya kan. Iya betul. Kita gak ada press list juga sih. Berapa aja ayo ya. Iya. Dan lo ada song list gak sih kalau main gini? Buat penamaan lagu kalau gue sih gak ada. Paling preset save-savean. Dia kan per save-savean. Kalau gue males buat namain judul gitu-gitu tuh Sam. Jadi lo bisa jadi per tempat atau per kayak gigs ya. Tadi kan lo sebut tour lo Garut, Majalengka dan itu bisa beda-beda dong lagunya. Lagunya bisa beda-beda. Jadi bener-bener materi yang digunakan. Artinya lo main di Garut ini musiknya A, terus ke Majalengka jadi B, bisa. Ke Bandung jadi C gitu ya. Jadi tidak sama ya. Kan tergantung titiknya kita berbaur ke acara mana nih. Yang kayak tadi gue bilang kan kalau misalnya lagi ada acara reggae kan mau gak mau kita banting setir minimal dub techno, ya kan, yang mirip-mirip, ya kan. Iya. Atau mau ke acara yang lebih ke pop, kita bikin ke pop-popan Chiptune juga bisa. Wah, hari ini lo mau coba mainin apa nanti? Techno. Selain techno apa lagi? Techno bisa, dub techno juga bisa. Nah, nanti coba lo ini ya, pelan-pelan ngasih. Ini kan sebenarnya kayak jadi memberikan gambaran bahwa obrolan tadi ini hasilnya gitu, dipraktekan dan keluarlah beat-beat tadi yang bisa dibilang adalah si Ekbeat itu ya. Oke. Dari Chiptune sendiri ya. Benar. Sekali lagi nih sebelum berakhir, lo ada informasi yang lo mau bagi gak? Sebelum kita melihat lo beraksi nih dengan si pencet-pencetannya ini gitu. Tanggal 16 Rabu minggu depan. Iya. Insya Allah anak-anak Indonesian Chiptune akan main di Kampung Galeri. 16 Juli 2025 hari Rabu atau itu tepatnya di jam siang? Jam datang aja siang atau sore karena kita mulai jam 3 atau jam 4 di Kampung Galeri.
Kampung Galeri itu ada di mana? Di Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Ya, Jakarta Selatan. Harga tiketnya ada nggak? Free pass. Free pass buat teman-teman. Pokoknya hari Rabu 16 Juli. 16 Juli. Mulai jam 3 sore ya. itu ada di Kampung Galeri. Kampung Galeri Kebayoran. Kebayoran. Mereka atau teman-teman dari Indonesian Chiptune akan berkumpul dan memberikan satu suguhan yang sangat menarik di era-era ini. Akan kita lihat itu kayak chiptune, elektronik gitu ya. Elektromusik. Dan gratis. Gratis free pass. Datang aja. Itu gokil. Ada lagi ya mau dibagi? Itu paling informasi yang terdekat. Lo sendiri mungkin mau ajakan kolaborasi apa? Silakan informasi tentang Instagramnya. Oh, untuk Instagram di sosial media, kalau misalnya ada yang ingin kontak-kontak langsung aja ke @indonesianchiptunes. Itu buat yang komunitas. Kalau misalnya mau berkolaborasi dengan gua pribadi, aka Patrick Electric, bisa ke @alfian_nai93. Bisa juga mengundang ya? Bisa juga mengundang. Silahkan dengan senang hati. Ayo. Budget bisa diobrolkan. Bisa. Santai ya. Santai itu mah kita nggak ada press list juga. Nggak ada red cardnya. Nggak ada red cardnya iya. Iya. Belum yang manajemen high banget ya kan. Ini kan masih independen. Iya. Masih dalam rangka hobi yang menyenangkan diri sendiri. Yang penting hati senang Sam. Bersih gitu. Oke. Ada lagi nggak? Cukup. Ini kita nanti mau main 3 jam aman? 3 jam boleh. 30 menit oke lah. 30 menit boleh. Ini berarti adalah perform dari perdana alat ini. Ya nih. Ini rak ini. Lo nyebutnya apa ini? Rak system. Rak. Volcarak. Karena ini adalah alat atau rak yang dibikin sama si Alvina ini baru ya. Baru di minggu lalu ya. Iya minggu lalu. Makanya gue waktu ngontak dia untuk segera dijadiin dan dibawa dan ditampilkan. Makanya gak usah panjang-panjang, kita langsung aja Sam. Kita lihat dari kecanggihan. Siap. Merangkai keterampilan tangan lo di Egbeat Chiptune. Kita lihat. Oke. Cek ya, kita cek aja. Cek oke, siap. Nanti gue akan closing pas lo ada bunyi-bunyi. Gitu. Coba cek dulu. Ini agak mudah atau rumit sebenarnya? Mudah, oke. Mic-nya mau pakai lo? Gak usah? Cek. Lo nggak usah pakai mic. Nggak usah. Oh ya udah boleh. Kita coba. Oke, mantap. Santai aja. Lo akan mainkan dari genre apa nih? Nih techno menjerumus ke dub. Wih, ada woyo nggak? Ada. Oke, boleh. Kita lihat ini dari tadi kita ngomongin apa dan inilah presentasinya, gitu. Santai dulu, kita cek sound nggak apa-apa. Biasanya lo kalau acara lo gigs pakai cek sound? Pakai cek sound. Main malam datang pagi gitu nggak? Nggak. Oh enggak, mainnya malam nih, kadang cek soundnya sore. Oh, oke. Sudah open? Sudah gas. Nggak apa-apa, kita ini aja. Berarti ke arah. Oh siap. Oke, jadi biar dia ditampilkan di screen enak gitu ya, kelihatan. Ini cukup. Kelihatan alatnya? Mau kurang sini? Sini. Gini. Oke. Begini. Boleh. Aman ya? Oke. Soundnya aman? Dinaikin aja lainnya. Boleh. Gue bisa dengar kan ya? Bisa. Oke. Wus, gila. Uyuh. Ini gak ada nama judul lagu ya? Gak ada. Oke. Oke, teman-teman. Ini udah mulai belum sih? Kita mulai. Oke. Gue closing dikit ya. Ini adalah performance dari Patrick Electric. Dimana tadi kita udah ngobrolin. Ada mungkin sedikit informasi tentang Indonesian Chiptune. Dan juga journey-nya tentang Alfi. Atau juga bisa disebut kalau nama panggungnya Patrick Electric. Dan sekarang adalah momen dimana Patrick Electric akan live performance dengan rak terbarunya, rak Volta namanya ya. Volcarak, sorry ya kebalik ya, Volcarak. Dan dia akan membawakan genre dari techno ke dubstep di versi Egbeat. Dub techno, untuk detailnya silakan dilihat. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe Metur Indonesia di YouTube, di Instagram metur.idn dan juga
Indonesian Cetun di Instagram. Alfian juga ada di Instagram. Terima kasih. Selamat malam. Thank you. Cikat.
Oke. Terima kasih. Yes.